Para sahabat sehat, kemarin di praktek saya datang seorang ibu membawa anak gadisnya yang masih berusia 9 tahun untuk periksa. Nah, tentunya ada yang bertanya, ngapain anak 9 tahun kok dibawa ke dokter kandungan ya? Ternyata ibu ini takut sekaligus galau karena putri kecilnya ini yang masih kelas 3 SD, jadi berusia 9 tahun itu sudah mendapatkan haid ya. Jadi menarche, haid yang pertama di usia 9 tahun. Ibunya bingung karena dulu pada waktu ibu ini remaja, dia mendapatkan haid yang pertama itu usia 12 tahun. Nah, pada kesempatan yang baik ini, yuk kita ngobrol ya, ngobrol sehat mengenai apa? Berapa sih usia menarche atau usia haid yang pertama itu yang wajar atau yang normal. Nah, para sahabat sehat, kita lihat dulu menurut kriteria WHO ya. Badan Kesehatan Dunia mendefinisikan bahwa menarche atau haid yang pertama itu akan didapat oleh seorang remaja putri pada usia rentang waktunya itu antara usia 10 sampai 15 tahun. Nah ya, ini idealnya ya, antara 10 sampai 15 tahun. Nah, kalau definisi remaja itu sendiri kan usia 10 sampai 19 tahun ya. Sudah pernah kita bahas dalam edisi kesehatan reproduksi remaja ya beberapa saat yang lalu. Nah, kembali ke masalah kasus ibu yang membawa anak gadisnya yang berusia 9 tahun ini. Sebelum lebih jauh saya periksa, saya tenangkan dulu ibunya. Ibu, mohon maaf, nggak usah cemas, nggak usah galau. Ibu datang memeriksakan anaknya itu sudah suatu tindakan yang tepat, yang betul. Daripada bingung sendiri kan, lebih baik diperiksa. Nah, nanti ibu kalau semuanya sudah terbukti baik semua, nggak ada masalah ya, nggak usah bingung ya. Karena sekali lagi betul definisinya mulai umur 10 sampai 15 tahun. Tapi kan itu setiap orang itu berbeda-beda. Dikategorikan kalau kurang dari 9 tahun itu disebut menarche dini. Sebaliknya kalau lebih dari 15 tahun belum juga haid namanya menarche lambat ya. Tapi yang disebut sebagai pubertas prekok, jadi akil balik yang terlalu cepat itu kalau kurang dari 8 tahun. Nah ya, jadi kriteria tadi yang 9 tahun itu sebetulnya ya batas lah. Masih bisa dikatakan normal. Tapi sekali lagi dibuktikan dengan cara pemeriksaan melalui USG, melalui mungkin juga perlu pemeriksaan tambahan laboratorium. Begitu ya. Oke, para sahabat sehat, tentu menjadi pertanyaan bagi kita ya. Apa sih yang mempengaruhi seseorang kok mendapatkan menarche itu usianya dini atau sebaliknya lambat begitu kan? Nah, ini merupakan kebalikan daripada konten saya yang lalu yang judulnya adalah berapa usia ideal menopause ya. Kalau menopause kan berhentinya haid. Nah, ini sekarang kebalikannya. Ini menarche. Menarche adalah haid yang pertama didapat seorang gadis. Jadi peralihan dari fase anak-anak menuju dewasa, memasuki usia pubertas, usia remaja ya. Oke, kita bahas satu persatu sekarang ya. Di Indonesia sendiri, umur ratanya menarche itu ketemu di angka 12,96. Ya, jadi seperti saya dulu mendapatkan haid yang pertama saat saya SMP kelas 2, jadi usia saya 12 tahun ya. Jadi, tapi dengan berlalunya waktu ini semakin hari kan nampaknya sekarang semakin cepat ya. Saya mempunyai anak asuh, dia kelas 5 SD waktu itu berarti usia berapa? Belum 11 tahun ya, 10 lebih mungkin begitu sudah mendapatkan menarche ini. Ada juga pasien yang lain lagi, badannya bongsor gede gitu ya, malah cenderung mungkin obesitas, itu memang usianya masih 9 tahun lebih sedikit lah ya, belum 10 tahun sudah mendapatkan menarche. Nah, sekarang kita pelajari faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Yang pertama tentunya genetik ya. Ibunya dulu menarche usia berapa?
Walaupun tidak secara langsung menurun, paling tidak ada pola genetik, pola hormonalnya yang mirip-mirip antara si ibu dengan anak gadisnya. Itu masalah genetik. Tapi pada pasien saya itu ibunya dulu usia 12, ini anaknya 9 tahun, beda kan ya. Jadi sekali lagi genetik merupakan salah satu faktor saja yang mempengaruhi, bukan semata-mata menurun ya. Yang kedua masalah gizi. Nah, saya cerewet ngomong masalah gizi seimbang, nutrisi yang bagus. Mohon maaf, zaman now ini anak-anak kan sukanya apa? Makanan yang fast food, junk food, gulanya tinggi, minuman yang apa? Soft drink, minuman yang apa itu? Kayak boba-boba begitu. Saya sekali lagi tidak anti sama sekali minuman itu. Boleh kalau sesekali minum bukan nggak boleh. Tapi kalau setiap hari minumnya manis terus kan berarti karbonnya tinggi banget. Terjadilah obesitas, makanya fast food. Mager lagi, malas olahraga ya, malas gerak. Itu menyebabkan obesitas. Ini mempengaruhi terjadinya menarche dini. Kecepatan gitu ya terjadinya ya. Jadi sekali lagi gizi itu sangat mempengaruhi. BMI ya, body mass index, jadi tidak hanya beratnya ya, tapi body mass index itu mempengaruhi. Kalau dia lebih tinggi cenderung obesitas, tentunya lebih awal terjadinya menarche ya. Kemudian pengaruh apa lagi? Hormon ya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa haid itu diatur oleh hormon ya. Di dalam tubuh seorang wanita ada hormon namanya estrogen, progesteron. Nah, pengaruh stres, pengaruh pikiran mempengaruhi kacaunya hormon juga. Nah, jadi sekali lagi hormon ini sangat erat kaitannya dengan apa? Itu tadi nutrisi juga ya, stres juga, pola hidup yang kurang sehat, mohon maaf. Jadi pola hidup sehat itu penting banget untuk kestabilan hormon. Kemudian mohon maaf, lingkungan sosial. Ya, pengaruh media sosial. Kalau seorang anak kecil sudah terpapar, mohon maaf ini katakanlah konten-konten pornografi ataukah apa gambar-gambar yang mungkin belum sepantasnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak seusia itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi hormon sehingga terjadi menarche yang lebih dini. Jadi sekali lagi terjawab ya, kenapa kok anak zaman sekarang lebih cepat gitu dapatnya haid dibandingkan zaman kita-kita dulu ya. Oke, jadi genetik sudah, nutrisi, hormon, stres, lingkungan sosial, sehingga kalau kurang dari 10 tahun disebut menarche dini, lebih dari 15 tahun, juga jangan santai-santai saya katakan, pada konten yang berjudul Hymen imperforata, ingat para sahabat sehat, jadi kalau nggak datang-datang haid, periksa. Karena ada kasus rahimnya sudah membesar penuh dengan darah haid tapi tidak bisa keluar karena lubang selaput darahnya buntu. Itu yang disebut Hymen imperforata. Pernah sudah saya tayangkan dalam edisi beberapa bulan yang lalu ya. Jadi sekali lagi diperiksa. Lambatnya itu disebut amenorrhea primer, memang belum pernah sama sekali dapat haid, ataukah sudah pernah sekali tapi terus mogok lagi, disebut amenorrhea sekunder ya. Jadi sekali lagi kalau primer mungkin bisa pengaruh hormon atau memang itu tadi yang saya katakan himennya selaput darahnya buntu, itu harus diperiksa ya. Nah, diagnosanya nggak sulit untuk menentukan ini menarche, haid biasa ataukah ada kelainan. Dokter cukup memeriksa secara fisik dan USG akan kelihatan. Di situ akan kelihatan bagaimana kondisi rahimnya, indung telurnya, dan sebagainya. Tapi kalau perlu pemeriksaan hormonal akan diberi tambahan periksa laboratorium ya untuk tahu kadar-kadar hormon yang mempengaruhi siklus haid. Karena sebagian besar pasien-pasien yang datang kepada saya tidak hanya menanyakan mengenai umur berapa menarche, tapi apa? Bingung karena siklusnya ngaco. Datang sekali, nggak datang selama 6 bulan. Ya. Terus kalau kadang datang terus sebulan nggak pernah berhenti dokter. 20 hari pakai softtek terus, mens terus. Hanya berhenti 3 hari, dapat lagi. Berarti kan kacau ya siklus hormonalnya. Itu pun juga harus diwaspadai. Jadi dokter akan memberikan penata laksanaan sesuai dengan penyebabnya ya. Jadi para sahabat sehat, penjelasan saya tadi tidak terlalu panjang lebar, tapi yang penting bagi seorang ibu, kalau sudah mendapati anak gadisnya mendapatkan haid yang pertama atau menarche, harus beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah diberikan edukasi kepada anak gadisnya bahwa kamu sudah memasuki fase remaja, di mana ini yang disebut pubertas ya, ditandai dengan datangnya darah haid. Jadi kamu sudah memasuki usia dewasa, tentu disinilah mulai pentingnya sex education ya.
bukan nakut-nakutin sangat. Ayo, kamu sudah haid, jangan deket-deket temanmu yang laki-laki. Kalau nanti duduk jejer begitu aja nanti bisa hamil. Waduh, anaknya jadi apa? Kuper, kurang pergaulan, takut. Itu nggak benar. Jadi kita harus jelaskan. Karena kamu sudah haid, sel telurmu sudah mulai diproduksi. Bila sel telur ini ketemu dengan sperma bisa terjadi kehamilan, boleh kita jelaskan. Tapi bukan berarti tidak boleh berteman dengan teman laki-laki. Mau belajar bersama, mau apa lari-lari, bermain olahraga, mau apa namanya istilahnya itu duduk jejer itu ya kalau di kelas kan kadang-kadang duduk itu tidak harus putri sama putri kan kadang sebelahnya bisa itu dengan putra seperti itu pun juga harus dijelaskan. Jadi anak itu tidak takut. Jadi dia menyadari bahwa perubahan yang terjadi di dalam dirinya itu sesuatu yang wajar, yang normal. Oke, ya. Yang penting lagi bagi seorang ibu, jelaskan kepada anak itu bagaimana cara merawat organ intim kewanitaannya yang benar. Cara cebok yang benar, memakai CD atau celana dalam yang betul itu kayak apa, cara memasang katakanlah softtek itu bagaimana, karena dia belum tahu, bingung nanti. Karena kalau tidak diajari, di sekolah katakanlah ketahuan dia haid, tembus ke seragamnya, malu dia karena teman-temannya udah pada mentertawakan. Karena kan sebayanya pada belum misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi, peran daripada seorang ibu untuk mendampingi remaja putrinya penting sekali. Perlu edukasi yang benar mengenai dia sudah memasuki peralihan usia anak-anak menuju ke dewasa, yaitu usia remaja, pubertas, sex education, bagaimana merawat organ intimnya, dan juga yang paling penting adalah kita harus senantiasa bersedia sebagai teman curhat ya, karena udah memasuki usia ini kadang-kadang bisa terjadi mood swing, perubahan afek emosi, tiba-tiba kayak nangis atau pulang sekolah dia cemberut aja. Kita boleh bertanya ada apa, mungkin dia digodain sama temennya atau punya temen cowok yang usil gitu, ngeledek atau malah istilahnya anak-anak sekarang itu cinta monyet itu. Jadi istilahnya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis dan sebagainya, itu peran kita sebagai ibu sangat penting untuk mendampingi remaja putri kita. Oke, saya rasa itu ya para sahabat sehat. Kalau ada yang kurang jelas silakan, kalau mau tanya Anda tulis di kolom komentar pasti akan saya jawab. Karena satu lagi saya sampai hampir lupa ya. Biasanya karena anak gadis yang pertama dapat haid itu kan terjadi kram perut, mungkin perubahan mood tadi itu ya, kembung, nyeri pinggang, nyeri pada payudara, muncul jerawat dan sebagainya. Itulah peran kita sebagai ibu untuk mendampingi, menjelaskan bahwa ini sesuatu yang wajar yang bisa terjadi kepada setiap anak gadis. Jadi biar dia nggak merasa, waduh saya kok gini, jerawatan jadi jelek dan sebagainya. Jadi pentingnya pendampingan yang betul kepada anak yang memasuki usia remaja. Jadi ini tadi baru kita bahas mengenai menars. Nanti di lain kesempatan perlu juga kita membahas yang usia pubertas pada remaja laki-laki ya. Jadi ini yang remaja putri kan ditandai dengan menars, usia berapa idealnya. Saya rasa itu saja, tadi sudah saya berikan tips dan trik juga ya. Hal-hal sederhana untuk mengurangi keluhan tadi ya tentunya dengan mandi air hangat, olahraga, relaksasi ya. Kalau terpaksa banget nyeri, boleh diberi obat anti nyeri supaya tidak merasa menderita sebagai remaja yang masih senang bermain-main kok tiba-tiba mengalami haid begitu. Oke ya para sahabat sehat, bersyukur kita sebagai ibu bisa melewati fase-fase mendampingi remaja putri kita. Salam sehat.